Saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 30 Juli, Pekan Biasa ke-17. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, para murid meminta penjelasan tentang perumpamaan benih gandum dan lalang. Yesus pun menjelaskan perumpamaan itu. Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Saudari-saudaraku yang terkasih, mereka yang berteman dengan lalang yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan mendapatkan hukuman seperti kisah bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia. Mereka akhirnya harus berseru meminta belas kasihan Tuhan. "Mengapakah kami kau pukul demikian, sehingga tidak ada kesembuhan lagi? Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berbuat dosa kepadamu. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu. Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami?" Perumpamaan Yesus dan gambaran nasib mereka yang memilih bergabung dengan kelompok silalang menyadarkan kita betapa Tuhan adil, dan kita harus menentukan pilihan yang tepat, yaitu menjadi anak-anak kerajaan Allah. Menjadi anak-anak kerajaan berarti mau bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling utama di antara ketiganya adalah memiliki kasih. Ya Tuhan, teguhkanlah kami untuk menjadi anak-anak kerajaan yang setia. Jauhkan kami dari sikap menghamba pada kekuatan si jahat. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolong diriku memusatkan budi padamu. Ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya
ingatan, hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, memimpi cahaya sinar-Mu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya Dikau di hati, hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu. Dalam Dikau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.